Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, marilah kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas limpahan rahmat, karunia dan nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih merasakan begitu besarnya nikmat Allah. Yang jelas nikmat Allah, karunia Allah yang kita dapatkan adalah masih diberi kehidupan hingga malam hari ini. Besok belum tentu ya, sampai malam hari ini masih ada ya. Dan yang lebih lagi kita bersyukur Allah perkenankan kita untuk menyelesaikan Ramadan tahun ini. Malam ini malam yang ke-27 ya, Syawal. Insyaallah beberapa hari lagi akan masuk bulan Dzulqa'dah. Berarti sudah hampir 1 bulan Ramadan berlangsung. Namun yang perlu kita bersyukur adalah kita di Ramadan yang lalu Allah berikan kita berbagai pengalaman dalam beribadah. Kita mendapatkannya, pengalaman kenangan dalam beribadah, dan kita merasakan suasana yang begitu dekat dengan Allah di Ramadan yang lalu. Karena memang itu satu di antara jalan Allah untuk menjadikan hambanya menjadi hamba yang taat kepada Allah, maka Allah berikan jalan kedekatan kepada Allah. Dan itu dibuktikan dengan dimudahkan dalam beribadah. Karena satu ayat yang sangat jelas itu dalam surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, ayat 35, Allah tegas dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tabtaghu ilaihil wasilata wa jahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Jadi indah banget ayat itu kan, ya Allah panggil dengan sebutan penuh kemesraan itu, penuh kasih sayang. Kalau disebut dengan ya ayyuhalladzina, ya orang-orang yang beriman, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tabtaghu ilaihil wasilata wa jahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Jadi ada Allah perintahkan wa tabtaghu ilaihil wasilah. Carilah jalan untuk dekat kepada Allah, kepadanya. Karena Allah menjadikan orang-orang yang dia mampu mencari jalan untuk dekat, maka Allah jadikan dia orang-orang yang beruntung. Nah, jalan kedekatan pada Allah itu kan tentu melalui sebuah proses yang disebut dengan ibadah. Dan itu kita bisa pahami dalam beberapa hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang pertama kata Allah, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Dan tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan sesuatu yang Aku cintai. Ya, dan dengan sesuatu yang Aku cintai itu dengan melalui kewajiban yang Allah perintahkan. Jadi kalau kita mengerjakan kewajiban yang Allah perintahkan, maka itu jalan terdekat kepada Allah. Nah, kewajiban di Ramadan yang lalu di antaranya adalah puasa. Alhamdulillah kita menyelesaikannya. Karena orang yang mengerjakan perintah Allah yang diwajibkan dan dia tunaikan, maka Allah sukanya luar biasa. Kecintaan Allah semakin dekat dengan hambanya, bukan saya kita yang dekat kepada Allah. Allah semakin dekat dengan hambanya, memang itu perintah Allah. Nah, puasa di antaranya ibadah yang wajib. Nah, hadis yang lain menyebutkan, diskusi yang lain mengatakan apa kata Allah? Wa ma yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibba.
Dan hamba Allah tidak henti-hentinya mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hatta uhibba hingga aku mencintainya. Jadi ada ibadah yang wajib yang kita kerjakan dekat kepada Allah, juga ada ibadah-ibadah yang sunnah, dan itu mengiringi identik dengan Ramadan, ibadah sunnah yang kita sudah kerjakan. Apa yang kita kerjakan di Ramadan? Qiyam Ramadan, salat tarawih. Bahkan Rasulullah menyebutkan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mengerjakan qiyam Ramadan tarawih maksudnya dengan dasar iman dan mengharapkan pahala, Allah akan ampuni dosanya. Nah itu berdirikan hadis itu dengan hadis yang berikutnya. Apa kata Rasulullah? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang mengerjakan qiyam Ramadan dengan dasar iman, mengharapkan pahala, Allah akan ampuni dosanya. Maka itu kan dua hadis ini Rasulullah mengatakan ini punya benang merah dengan ayat Al-Quran yang Allah jelaskan dalam surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 35. Itu di bagian tengah Allah kata Allah was-sha'imina was-sha'imat, laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Allah sebut dengan ayat itu di bagian akhirnya, kata Allah Allah siapkan baginya maghfirah dan pahala yang besar. Nah kita bersyukur Allah menjadikan kita di Ramadan yang lalu mampu mengerjakan ibadah yang diperlukan, ya, ibadah-ibadah sunnah qiyam Ramadan. Nah sekarang kita kan di Syawal masih sempat ada beberapa hari lagi yang belum menyelesaikan puasa sunnah Syawal. Maka yang mengiringi puasa Syawal 6 hari di bulan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka jelas hadisnya menyebutkan dia sama dengan berpuasa setahun. Nah jadi dalam kita ini kesyukuran kita yang pertama kita dibilang oleh Allah dalam suasana kedekatan melalui ibadah wajib dan ibadah sunnah. Dan kira-kira tidak ada di antara kita di Ramadan yang lalu begitu tibanya Ramadan itu menjadi orang yang malas beribadah, kan tidak ada kan? Semua ingin beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridha Allah. Makanya yang kedua, kita bukan hanya sekedar dekat dengan Allah, diberi kesempatan di Ramadan juga Allah beri kita waktu yang banyak untuk meraih ridha Allah. Ketika Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan, pasti akan berbalas dengan pahala. Dan pahala kebaikan yang kita dapatkan dari ibadah, maka itulah yang akan menjadi sanggup Allah memberat timbangan kebaikan nanti di hari akhirat. Karena kita semua pasti akan menjalani proses pengadilan. Timbangan itu kan sebuah keadilan. Allah katakan wala waznu yawma idzin lil haqq man saqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun. Pada itu kata Allah, timbangan sebuah kebenaran, sebuah kebaikan, ya, keadilan. Barang siapa yang dia berat timbangan amal kebaikannya, maka dia orang yang beruntung. Surah Al-Araf, surah yang ke-7, ayat yang ke-8. Nah, sambungan ayat berikutnya, ayat 9 dari surah Al-Araf itu kebalikannya mengatakan Allah, wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina. Yang ringan timbangan amal kebaikannya ialah orang yang merugikan dirinya sendiri. Allah hanya sebut satu penyebabnya, bima kanu bi ayatina, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami, menzalimi ayat-ayat kami. Nah kita di Ramadan alhamdulillah dibuka oleh Allah jalan melalui kedekatan kepada Allah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Melalui firman Allah kita mampu memahami apa yang Allah inginkan. Dan sebab itu maka tidak ada kerugian yang di Ramadan lalu kita dibuka oleh Allah hati kita, lisan kita untuk mau membaca Al-Quran. Maka selesai Ramadan kita lanjutkan. Artinya orang-orang yang istiqomah maka dia kebaikannya akan dirasakan kapan? Insya Allah di akhirat nantinya. Nah kita di Ramadan kan jadikan adalah Allah orang yang beriman itu kan dijaga oleh Allah imannya. Itu dibuktikan dengan hadir di masjid. Allah
Allah alam ya, mungkin fenomena yang terjadi di mana-mana itu ya, tidak tahu. Minggu pertama itu ramai kan ya, imannya masih. Dan bukan berarti di hari-hari terakhir Ramadan tidak beriman, tidak juga kan itu karena masih mengerjakan ibadah, tapi dengan suasana yang berbeda ketika di awal Ramadan. Di pasar memang. Jadi kenapa? Karena semangat itu kan girahnya itu memang menyambut, ya. Tapi mengakhirinya yang berkurang. Menyambutnya semangat itu kan ya mengakhirinya yang berkurang. Nah itu bukan di sini tapi di lain yang jauh. Sini ada itu. Nah jadi Allah buka semangat itu luar biasa, ya. Ketika semangat dibangun oleh Allah dan kita sambut, maka insya Allah ridha Allah akan sampai. Dan kita yakin dengan ridha Allah, Allah berikan yang ketiga. Jadi apa? Allah akan lipat gandakan pahala ibadah yang dikerjakan. Kan kita meyakini orang yang beribadah di bulan Ramadan, ibadah sunnah yang dikerjakan akan mendapatkan balasan pahala seperti mengerjakan ibadah yang wajib. Ibadah yang wajib dikerjakan Allah lipat gandakan pahalanya. Nah ketika ini kita mampu meramu dua-duanya, ibadah sunnah dan ibadah wajib, maka tidak ada alasan bagi Allah untuk tidak memberikan balasan. Karena Allah berjanji, ya, janji Allah pasti tepat dengannya. Beda dengan janji kita, mungkin karena uzur, karena kondisi, karena apa bisa terjadi menunda janji. Tapi bagi Allah tidak ada yang tertunda janji Allah. Ketika sebuah catatan itu ada, maka pasti akan didapatkan. Dan itu terbukti nantinya. Kita yakin itulah tanda kebesaran, tanda keagungan Allah. Tidak ada rekaman yang hilang. Hari ini insya Allah kita datang ke tempat yang mulia ini, ada catatannya. Duduk berikut di majelis ini ada catatannya. Duduk mengkaji agama Allah, mendengar ayat Allah dibacakan, ada catatannya. Ibadah sebelumnya kita kerjakan pasti ada catatannya. Tidak akan pernah tertukar. Segala sesuatu yang menjadi hak Allah diberikan kepada manusia, hambanya, Allah berkewajiban, tidak akan pernah tertukar. Pasti akan terjadi pada kita masing-masing. Yang gaib dia terutama itu kan hidup, mati, rezeki, Allah tidak akan pernah tertukar. Seperti apapun orang membuat maka tidak akan pernah tertukar. Kita yakin, nah disinilah konsep keimanan yang Allah tanamkan kita di Ramadan itu. Maka bersyukur kita ketika di bulan Ramadan itu Allah berikan jalan untuk dekat dengan Allah, meraih ridha Allah dan pahala yang Allah janjikan. Nah, cuma yang kita lakukan adalah ketika di Ramadan bukan sekedar kita ditarbiyah oleh Allah, dididik, dilatih untuk taat, untuk patuh, tapi juga Allah melatih kita, mendidik kita untuk menjadi disiplin. Dan itu kita rasakan. Dia tidak merasa disiplin di Ramadan, merasa kita kan hadir di masjid, 10 ajan berkumandang, gitu kan? Kemudian kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memberikan sesuatu, kita berikan pada orang lain. Karena kita yakin di harta kita ada orang lain yang harus diberikan, termasuk ibadah yang lainnya. Jadi perintah segera itu dalam meraih kebahagiaan akhirat lebih dibandingkan dengan bersegera untuk mendapatkan kebahagiaan dunia. Jadi model perintah dalam Al-Quran itu beda. Kalau kita perhatikan Al-Quran ini, ketika perintah itu untuk meraih kebahagiaan kehidupan akhirat, maka perintahnya segera. Tapi kebahagiaan untuk dunia itu bisa pelan-pelan. Contohnya sangat jelas, misalnya dalam surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas surah yang ke-28 ayat 77 itu kan. Wa qadhi bima taqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pahala untuk hidup akhiratmu yang Allah karuniakan, yang Allah anugerahkan kepadamu, kata Allah, dan yang merupakan bagianmu di dunia. Artinya dalam perintah itu waqadhi itu carilah bersungguh-sungguh sepenuh hati, tidak setengah hati. Dan bahkan waqadhi itu carilah sungguh-sungguh dan segera, tidak ditunda-tunda. Nah sementara untuk dunia Allah sebutkan wala tansa, dan jangan lupa. Artinya kalau kita masih ingat ini insya Allah dapat dunia. Ya kan? Merasakan kita kan merasakan lapar ingat makan kayak perut. Asal ingat aja kan ingat makan, nah itu kan bahaya kan ya. Haus ingat minum selesai. Mata mengantuk ingat guling, nah kan ya selesai.
Tapi untuk akhirat kata kalian segera. Kenapa? Nah ini berkaitan dengan beberapa ayat dalam Al-Quran. Yang pertama kita bisa perhatikan dalam surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal surah yang ke-8 itu ayat 24. Ya. Allah memerintahkan dengan kata ista'jilu, penuhi. Tapi di ayat katakan ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu la ilaha illa. Orang yang beriman kata Allah, penuhilah surat Allah dan Rasul yang menyerumu, mengajarmu pada sebuah kehidupan yang membawa pada sebuah kebaikan. Tapi di bagian tengah Allah katakan wa'lamu annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbihi, dan Allah membatasi antara manusia dengan hatinya. Apa yang dibatasi Allah? Maka sepakat para ulama menjelaskan tentang ayat ini, batas itu adalah ada ruang kecil dalam setiap diri manusia, hati manusia, dan kita ada itu yang disebutkan ruang hidayah, ruang keimanan. Tidak ada yang bisa mengisi itu kecuali Allah. Nah makanya bersyukurlah kita ketika ruang itu diisi oleh Allah dengan petunjuk hidayah Allah dengan iman. Kata Allah, wa'lamu annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu la ilaha illa. Kamu kan kembali kepada Allah. Nah makanya ketika kita diisi oleh Allah, kesyukurannya seperti apa? Nah kita kuncinya satu, ibadah. Tidak ada yang lain. Ibadahnya seperti apa? Nah, dulu pernah sampaikan setelah dalam Al-Quran, kita masih ingat, jelaskan ayat 24 dari surah Al-Anfal ini, yaitu surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, ayat 16. Kata Allah, ya di Allah menetabarin orang subhanahu salam. Dengan kitab inilah kami memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mencari keridhaan kami menuju jalan keselamatan. Artinya apa? Orang yang mendapatkan terus hidayah, petunjuk Allah, hatinya rongga itu diisi dengan keimanan, maka tahu satu jalan yang Allah buka sederhana, tidak perlu biaya apa? Baca Al-Quran. Nah di Ramadan kita dijadikan oleh Allah orang yang gemar baca Al-Quran. Ya kan? Saya yakin kita semua sudah membaca Al-Quran di Ramadan yang lalu, bahkan sebelumnya. Nah yang perlu diperhatikan kita bersama adalah insya Allah ketika itu terus berlanjut selesai Ramadan. Makanya ketika ditarbiyah oleh Allah untuk sampai menyelesaikan Ramadan 30 hari, artinya relatif singkat, tapi mengandung keutamaan yang luar biasa. Untuk apa? Untuk masuk bulan berikutnya. Setelah Syawal, ini kan nanti masuk Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kan 3 bulan baru dekat kan? Bulan 10 selesai kan ya Syawal ini nanti. Ramadan kan bulan ke-9. Syawal bulan ke-10, Dzulqa'dah 11, Dzulhijjah 12. Masuk tahun yang baru Muharram 3 bulan berurutan, ini kan bulan-bulan mulia. Jadi tarbiyah Allah kepada kita manusia untuk mengikuti perintah Allah, kemudian masuk bulan berikutnya Allah janjikan kebaikan yang lebih lagi. Artinya mengiringi Ramadan. Kenapa? Karena pada bulan-bulan kemudian setelah Syawal ini itu disampaikan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram 3 bulan berurutan ini Allah kembali janjikan pahala yang berlipat ganda bagi orang yang berbuat kebaikan. Tapi sebaliknya orang-orang yang berbuat keburukan, maksiat, kezaliman, Allah juga akan lipat gandakan dosanya. Nah itu Allah sampaikan. Pilihannya dari kita, ya. Kita mau tegaskan firman-Nya. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi wa ma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fi anfusikum. Surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 36. Allah menyebutkan dalam ayat inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah, hitungan bulan itu kata Allah ada 12 syahran, 12 bulan. Kapan Allah tetapkan? Fi kitabillahi wa ma khalaqas samawati wal arda, ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Nah di antara 12 syahran itu 12 bulan Allah minha arba'atun, ada 4 bulan mulia. Kemudian itu lebih penekanannya ada larangan berbuat maksiat.
Karena terlibat gandakan dosanya. Nah, sepakat tentang makna ayat itu para ulama tafsir dan juga Nabi mengatakan salah satu mutawaliyat 3 bulan berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan satu di antara Jumadil wa Sya'ban yaitu bulan Rajab. Nah, nanti selesai kita asyawal insyaallah dengan kesempatan Allah masuk Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram 3 bulan ini janji Allah kembali untuk menyempurnakan pahala ibadah hambanya, dilipat gandakan mengiringi Ramadan. Tapi sebaliknya telah sampaikan kemuliaan bulan itu minna Ramadan itu penekanannya pada larangan berbuat maksiat. Artinya orang yang berbuat maksiat, berbuat zalim, berbuat keburukan sekecil apapun Allah akan lipat gandakan dosanya. Tapi yang berbuat kebaikan Allah akan lipat gandakan pahalanya. Nah, inilah kenapa kita bersyukur. Ya, syukuran itu kan hanya satu bentuknya, yang malu beribadah, beramal. Kan dalam surah Saba, surah yang ke-34 di bagian akhir itu kan disebutkan yang malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyah syakur. Bekerjalah, berbuatlah, beramallah wahai keluarga Daud, bersyukur. Dan kata Allah wa qalilun min ibadiyah syakur. Dan sedikit sekali hamba yang bersyukur. Di bagian ada itu katakan wa qalilun ibadiyah syakur. Sekali kata Allah hamba yang bersyukur. Nah, inilah yang menjadi jalan iblis dalam syaitan untuk mencelakakan kita manusia. Artinya kalau kita perhatikan Al-Quran, iblis itu hanya satu tujuannya, menjadikan kita manusia tidak bersyukur, itu aja. Tidak bersyukur diberi Allah kehidupan dengan kenikmatan, tidak bersyukur dijadikan oleh Allah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, akhirnya Allah cukupkan semuanya. Tidak bersyukur Allah bimbing dalam keagamaan, keimanan yang luar biasa. Hanya itu tujuan iblis. Setan kan? Summa la'atiyannahu min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ihim wa la tajidu asyarahum syakirin. Surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 17. Kemudian kata iblis akan datang kepada manusia itu dari mukanya, dari belakangnya, dari kanan, dari kirinya, wa la tajidu asyarahum syakirin. Dan engkau tidak akan dapatkan kebanyakan manusia itu bersyukur. Terbukti ya? Bisa terbukti. Nah, tentang kesyukuran inilah untuk ibadah. Maaf ini ada kisah ya, tapi itu bukan hadis. Bukan hadis. Tapi cerita hikmah yang banyak diceritakan di cerita-cerita kumpulan hikmah. Tapi mengandung sebuah pelajaran yang luar biasa. Karena dia cerita hikmah, pemahaman tentang agama. Nah, ketika cerita ini dicari dihubungkan dengan Al-Quran, hadis Nabi, maka akan bermakna luar biasa. Dalam cerita ini bukan hadis ya, tapi penuh dengan kebaikan. Gimana cerita ini? Disebutkan satu ketika walau-walau kejadiannya di mana dan kapan terjadinya walau-walau. Disebutkan satu ketika Allah itu mengutus malaikat untuk turun ke bumi menemui makhluk yang ada di bumi. Tapi makhluk yang ditemui itu bukan manusia tapi binatang. Ya, jadi mereka diutus oleh Allah turun ke bumi untuk menemui makhluk binatang. Nah, kemudian malaikat ceritanya itu turunlah ke bumi menemui kerbau. Datang pada kerbau, hai kerbau, apakah kau protes dengan Allah yang menjadikan hidupmu itu berkubang dalam lumpur, makan di lumpur, mandi di lumpur? Maka kata kerbau, tidak, aku masih bersyukur. Dibandingkan dengan kelelawar yang kalau dia mau cari makan pergi pagi pulang malam, ya. Karena kata kerbau kelelawar itu kalau mandi dengan air kencingnya sendiri. Pernah nggak lihat kelelawar mandi? Nggak. Jadi kata kerbau kelelawar itu mandi dengan air kencingnya sendiri kan ya. Dulu kan pernah coba lihat itu. Nah, jadi kemudian apa kata? Kalau kita pernah tentang kelelawar. Datanglah malaikat pada kelelawar tanya, "Hai kelelawar, kau protes dengan Allah yang menciptakanmu itu? Kalau mau cari makan itu, kau pergi pagi pulang malam." Kata kelelawar, tidak protes aku. Kata kelelawar, karena ketika aku pergi pagi pulang malam, aku banyak melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Alam semesta yang Allah ciptakan penuh dengan kenikmatan, kebaikan. Aku lihat kata kelelawar, tidak protes aku. Dan aku dapatkan makanan pergi pagi pulang malam dibandingkan dengan cacing yang hidup di dalam tanah.
berjalan dengan perut dan dadanya, tidak bisa kemana-mana. Jadi cerita ini membandingkan dari untuk binatang yang paling besar turun dia dari gajah berlawar sampai cacing. Cacing hidup dalam tanah, kan ya, jalan dengan perutnya. Ya kan? Kita Banjar tuh belangsar dada, apa ya belangsar dada? Artinya mencari makan dalam tanah, tidak bisa kemana-mana itu kan ya. Malaikat datang pada cacing, cacing kau pernah persaksikan Allah yang ciptakan engkau tubuh kecil itu, terus dalam tanah cari makan, berjalan dengan perut dadamu, engkau protes. Pada cacing nggak ada protes apa. Meskipun hidup dalam tanah kecil tidak protes, aku masih bersyukur. Artinya masih bisa mendapatkan rezeki yang Allah berikan dibanding dengan siapa? Dibanding dengan manusia, kata cacing yang diberi oleh Allah kelengkapan semuanya kenikmatan, tapi jarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira begitu kisahnya. Kita ini begitu kira-kira ya kan? Kan ini cerita hikmah, ya, bukan hadis. Kita ambil pelajaran. Artinya kalau kita yakin dengan ketentuan Allah, ketika Allah ciptakan apapun makhluk yang ada di alam ini, Allah sudah jamin rezekinya. Ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah kata Allah satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan Allah sudah siapkan baginya, Allah menjanjikan rezeki setiap malam. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ketika Allah katakan itu sebenarnya wala tajidu aksara syakirin, maka kemudian diiringi dengan ayat Allah tadi kan ya, surah ayat 13, wa qalilun min ibadiya syakurun, terlambat dengan bersyukur. Nah yang itu oleh Allah kita adalah bersyukur itu dengan ibadah. Makanya ketika diberi oleh kesempatan kita di Ramadan beribadah, maka kesyukuran itu bukan dengan sekedar kita mengerjakan perintah, tapi juga meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak Ramadan itu akan sempurna ibadahnya, perintah dan larangan, kan ya. Nah sama nanti dari bulan berikutnya selesai Syawal, maka masuk Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, perintah dan larangan dua-duanya. Tidak bisa perintah jadi yang kita kerjakan, larangan juga dikerjakan. Itu tentu orang sampaikan kayak SDMJ itu kan ya. Sholat terus maksiat jalan, kan? Sholat jauh aja kan maksiat jalan dia. Kalau orang tua memang kira-kira itu kan ya susu telur madu jahe SDMJ itu ya. SDMJ susu telur madu jahe. Ini kalau sebelum jalan ya. Kalau sholat terus maksiat jalan, nah ini lo kira kan tidak bisa, karena lo katakan wala talbisul haqqa bil, jangan campur adukannya dan yang baik. Nah, jadi ini satu kaidah kita kembali sampaikan bahwa ketika kedekatan dengan Allah itu diperintahkan Allah cari jalannya. Nah, kita dibuka oleh Allah jalannya. Tinggal kayak apa kita ketika jalan itu ada, nah kita sambut dengan cara yang penuh dengan kesyukuran, maka Allah akan tambah semuanya. Kan? Kita merasakan benar ya, nikmatnya luar biasa ketika berpuasa, berbuka bersama, itu kan ya, kan beda kalau sudah berpuasa itu kan ya, buka bersama dengan bersama-sama buka sama ya, sama ya. Kalau puasa itu kan ada buka bersama, tapi ada juga bersama-sama buka. Belum waktunya itu kan ya, tidak perlu itu kan. Nah jadi Allah bikin kita merasakan kenikmatan, itu kan. Nah makanya kenapa ketika kita sampaikan dua hadis yang beriringan itu kan man qama Ramadan dan juga man shoma Ramadan, maka ini menjadi dasar ketika kita yakin Allah akan memberikan balasan pahala dan Allah akan mengampuni dosa kita. So, orang yang mendapatkan dua-duanya itu jalan ke surga mulusnya luar biasa. Ya, surga itu kan Allah siapkan untuk orang yang membawa amal ibadah dan orang yang diampuni Allah dosanya. Kalau kita masih punya dosa, Allah bersihkan dulu, kan? Ada yang mengatakan sepanjang masih ada iman, surga. Itu ada dosa kan dibersihkan dulu kan nanti. Maka celah dulu siapa ya? Digosong dulu itu nih, dijarang dulu itu. Tapi jarangan di mana nggak tahu kan ya? Di akhirat nantinya. Nah, jadi orang-orang yang kata kalau dia bawa amal ibadahnya, ya kan? Amal yang Allah ridha, kemudian dosanya diampuni dengan dasar iman,
maka dia akan mampu berdiri tegak di hadapan Allah. Kapan? Pada hari kiamat nanti. Kita ini kan pasti akan berdiri nanti kan ya, dengan tegak menerima segala catatan amal perbuatan yang kita kerjakan. Allah katakan, "Man kana yarju liqa rabbi wa ya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya pada hari kiamat nanti dan ia mengerjakan amal soleh dan tidak menyekutukan Allah dalam beribadah dengan apapun juga. Ini insya Allah yang bisa baca ayat ini kalau kita hari Jumat baca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi sudah yang ke-18 ayat yang terakhir kan ya ayat 110. Maka Allah tutup dengan ini kata iman, tauhid gitu kan. Surah Al-Kahfi itu kan dimulai dengan kalimat tauhid kan ya. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah. Diakhiri dengan wala tusyrik bi ibadati ada juga dengan kalimat tauhid. Maka bersyukurlah kita yang mampu menjaga hari Jumat itu, malam Jumat, hari Jumat itu membaca surah Al-Kahfi. Kira tidak panjang surah itu kan ya, hanya 110 ayat. Kalau kita baca selesai sholat maghrib sampai sholat isya, belum selesai pertemuan isya, sudah selesai dari surah Al-Kahfi. Dan kalau kita hari Jumat datang ke masjid sebelum bertemuan dan ajar jam 12 berapa itu, kita datang setengah 12 di masjid, insya Allah selesai baca surah Al-Kahfi. Dan itu kebaikan yang luar biasa. Nah sama malam ini, maka jangan tinggalkan setiap malam itu membaca surah Allah Tabarakallah itu. Baca ayat itu. Itu hanya 30 ayat. Ya kalau kita baca Al-Quran itu insya Allah tidak sampai 5 menit selesai membaca surah Allah itu. Tidak bisa sebelum sholat, sebelum tidur atau selesai sholat maghrib, sholat isya, maka bacalah surah Al-Mulk. Kemudian hari Jumat baca surah Al-Kahfi. Nah ini jalan untuk meraih hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali ke tadi. Jadi ketika Allah katakan bahwa Allah akan dekat denganku dengan cara apa? Ibadah. Nah, ridha Allah dengan cara apa yang kita dapatkan? Waktu yang banyak Allah siapkan dengan kita ridha bertuhankan Allah. Orang yang ridho dia bertuhankan Allah akan ridho dengan apa yang dia kerjakan. Nah, kita terkadang tidak ridha kita punya Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Masih mencari Tuhan yang lain, masih menyembah Tuhan yang lain, masih minta pada yang lain selain dari Allah. Dan setiap salat kita sudah berikrar kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan kita ucapkan dalam salat. Setiap kali salat kita sudah berikrar dengan Allah. Yang pada mulai ya Allah, hamba menyembah, beribadah pada mulai ya Allah, mohon pertolongan. Dia masih minta pertolongan dengan makhluk yang dalam kubur. Masih minta dengan sesuatu yang bukan bersumber dari Allah. Yakin bisa memberikan, ya. Nah ini kiranya luar biasa. Kenapa? Ini perilaku yang sangat-sangat dibenci Allah. Bukan hanya Allah benci dalam kehidupan dunianya, di akhirat pun tidak ada catatan amal yang dia kerjakan. Karena Allah katakan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu 'amalan shura. Surah Al-Baqarah surah yang ke-25 ayat 23. Kami perlihatkan kata Allah semua yang dikerjakan manusia nanti pada hari kiamat ada apa yang dia kerjakan itu haba'an mansura, tidak ubahnya seperti debu-debu yang berterbangan. Saya kita bayangkan yang terbang debu kecil itu kan tidak ada yang menyangkut sama sekali. Artinya pertama dia memang orang tidak beriman. Makna ayat itu. Yang kedua dia mengaku beriman kepada Allah, tapi imannya tidak benar, hanya sampai di lisannya saja. Itu orang munafik. Kan kalau kita baca surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 8 itu di awal surah sudah ketemu cerita orang munafik itu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia yang berkata, ya aku beriman kepada Allah dan hari akhirat, ada kata Allah wa ma hum bimu'minin. Itu bukan orang yang beriman. Orang munafik penuh dengan kepura-puraan. Di luarnya dia cerita tentang Al-Quran, dia ngajak orang untuk beriman, dia ngajak orang berbuat kebaikan, dia sendiri tidak mengerjakan. Kemunafikannya sangat jelas. Dia gembar-gembar orang lain korupsi, dan dia korupsi. Ya kan? Dia gembar-gembar orang lain menahan orang lain, dia sendiri yang mengambil menahan orang lain.
Nah kita yakin bahwa ketika itu hak kita Allah berikan pasti akan sampai kapanpun juga. Sehebat apapun orang mana pasti akan sampai. Nah jadi ini kira satu hal yang kita perlu bersyukur ketika Allah menjadikan kita, hati kita ridho bertuhankan Allah. Kalau itu dicabut, diambil Allah, dikurangi aja itu kan ya, kira penderitaannya luar biasa. Tapi ketika Allah masih jadikan kita hambanya yang beriman, Allah masih tanamkan nikmat iman itu dalam hati kita, dan Allah akan tambah kalau kita bersyukur dengan keimanan itu. Gimana Allah katakan dalam surah Al-Hujurat surah yang ke-49 ya, ayat 7 di bagian tengah kayak dikatakan, walakinna Allah ahabbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Dan kata Allah telah kami jadikan iman itu indah, zayyana itu indah, hiasan. Gimana? Fi qulubikum, dalam hatimu kata Allah. Nah ketika itu Allah sudah tanamkan, kita merasa nyaman kan buktinya. Jadi kalau banjir itu sekuyuh apapun kita, kalau iman itu masih ada, maka dia akan nyaman mengerjakan sholatnya. Ya kan? Nah mengantuk kayak apapun kita, maksudnya kalau masih ada iman, maka senyaman dia baca Al-Quran. Tapi urusan ngantuk jangan baca Al-Quran juga, bisa lepas. Selain dibaca kan. Nah, dan seberapa apapun Allah berikan kita yang susahan, tapi ketika nikmat iman itu ada, maka kita akan gampang bersedekah. Dulu satu ayat yang pernah disampaikan kajian bulan kapan kita pelihara saja 3 perbuatan yang Allah perintahkan, ya, baca Quran, sholat, jaga, infak, sedekah. 3 ini saja kata Allah kalian menjadi amalan yang andalan setiap hari, maka Allah akan berikan 4 kebaikan. Ya, bisa ya. Nah, sekarang kita sampai subuh. Salah. Ya, ini dulu. Ini lagi bertambah. Nah, di dalam surah Fatir surah yang ke-35 ayat 29 ayat 30 itu Allah menjanjikan apa kata Allah, kalau kalian mengerjakan 3 perbuatan yang identik dengan ibadah Ramadan dan lanjut ke selesai Ramadan, apa itu baca Quran, jaga sholatnya, infak sedekahnya, maka Allah berikan balasan 4. Apa kata Allah? Allah akan sempurnakan pahalanya, Allah akan tambah karunia-Nya, Allah ampuni dosanya, dan Allah mensyukuri perbuatan hamba-Nya. Surah Fatir surah yang 35 ayat 29 ayat 30 kata Allah, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. 3 perbuatan itu adalah kalian telah berdagang dengan Allah, tijarah. Nah kalau kita berdagang dengan Allah pasti untung. Allah tidak pernah memberikan balasan yang merugikan kepada hambanya. Apa keuntungan yang diberikan Allah kepada hambanya? Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Allah akan sempurnakan pahala ibadahnya, Allah akan tambah karunia-Nya. Dan cara Allah tambah, Allah mudahkan dalam beribadah, Allah ringankan langkah kaki untuk sampai ke masjid, Allah buka hatinya untuk memberikan sedekah, Allah buka matanya untuk membaca Al-Quran. Nah kata Allah, aku akan mengampuni dosa hamba-Ku dan Allah mensyukuri perbuatan hamba-Nya. Nah ini kira-kira 3 ini yang identik dengan Ramadan, maka kita jaga istiqomahnya, insya Allah ya. Dan yakin dia sudah mengerjakannya. Baca Quran sudah, ya kita jaga. Sholatnya kita jaga, infak sedekahnya dijaga, ya kan? Maka 3 ini kata Allah, Allah akan berikan 4 balasan kebaikan. Dan ketika itu dapatkan, maka kembali disampaikan disitulah kenikmatan kita mensyukuri apa yang Allah berikan, dan Allah janji akan tambah kenikmatan itu sepanjang kita benar dalam kesyukurannya. Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum la azabillah syadid. Yang bersyukur tambah kata Allah, yang ingkar tunggu ajab Allah. Makanya ibu-ibu hati-hati kalau laki di rumah mensyukuri dia syukur atau bisi bini. Nah jadi dia ditambah Allah tak? Ya. Iya. Jadi ya, kan orang menjanjikan yang bersyukur kan aku tambah ya kan ya. Kita ini kan kadang-kadang mensyukuri bini ada loh ditambah ya kan ya. Lu syukurin aja bisa ditambah. Kayak itu kayak itu. Tambahin lagi. Jadi ibu ya, ibu.
Jika ini aku syukur mana ada gitu ya terus. Tambahin. Nah jangan dipahami kayak gitu ya. Itu jangan makna kayak gitu. Jadi nikmat yang Allah berikan itu dalam bentuk ketika kita dimudahkan dalam beribadah, maka Allah akan tambah kemudahan dalam beribadah, kemudahan dalam beribadah. Insya Allah. Ya, ini yang saya sampaikan malam hari ini. Ada yang dipertanyakan silakan. Terus malam ini kalau malam ada bakal di jalan. Ada? Cukup? Nah, ada kita alhamdulillah ya, insya Allah. Intinya adalah bahwa malam ini kembali bersyukur bisa silaturahim dengan dia menyenangkan ya. Allah berikan kehidupan. Malam ini kita kaji agama Allah, ayat Allah, hadis Nabi. Dan kalau ini kita kerjakan, Allah akan berikan jaminan kebaikan. Tidak ada yang rugi jika kita mengetahui, memahami, kemudian ini dengan perbuatannya. Insya Allah. Hanya 3 tadi kan. Baca Quran dengan tinggalkan, sholat berjamaahnya, ya, kemudian infak sedekahnya. 3 ini saja untuk kesyukuran. Ya kan, berapa fardunya, sholat fardu, sholat sunnahnya, infak sedekahnya, ya, zakat yang difardukan, kemudian yang sunnahnya sedekah, kemudian baca Quran, ini kan insya Allah semuanya akan mendapatkan kebaikan. Dan inilah selalu sampaikan ada manfaatnya yang kita dulu majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.